Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susi Cynthia dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan makna-makna yang terdapat pada poin 1. Yang pertama yaitu menjelaskan mengenai makna rukun iman dan rukun Islam. Iman menurut bahasa berarti membenarkan, sedangkan menurut syariat Islam, iman berarti mengakui secara lisan, membenarkannya dengan hati, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Sedangkan rukun Islam merupakan pilar yang mencirikan seorang muslim. Rukun Islam inilah yang menjadi pedoman umum orang-orang muslim dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, rukun Islam merupakan amalan yang bersifat fisik, sedangkan rukun iman merupakan amalan-amalan yang bersifat batiniah ataupun keyakinan dari hati. Seperti yang kita ketahui, rukun Islam berjumlah 5 dan rukun iman berjumlah 6. Untuk rukun Islam yang pertama adalah syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan 5 naik haji bagi yang mampu. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar ataupun takdir. Lalu makna dari salat berjamaah. Salat berjamaah merupakan salat yang dilakukan secara bersama-sama yang dipimpin oleh imam di mana tempat adzan dikumandangkan, baik di masjid, surau, ataupun musola. Salat berjamaah merupakan sunnah terbesar yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Lalu untuk syarat sah salat. Syarat sah salat adalah hal-hal yang harus dilakukan sebelum menunaikan salat. Yang pertama ada Islam, beragama Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat suci dari hadas dan najis, yang kelima menghadap kiblat, yang keenam mengetahui masuknya waktu sholat, dan yang ketujuh mengetahui sunnah, rukun, dan syarat sah sholat. Lalu untuk rukun sholat itu ada 13. Yang pertama berdiri bagi yang mampu, yang kedua adalah niat dalam hati, yang ketiga adalah takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat, yang kelima ruku dengan tumaninah, yang keenam adalah i'tidal, yang ketujuh adalah sujud, yang kedelapan adalah duduk di antara dua sujud, yang kesembilan adalah tasyahud awal, yang ke-10 adalah tasyahud akhir, yang ke-11 adalah membaca shalawat pada tasyahud akhir, yang ke-12 adalah salam, dan yang terakhir atau nomor ke-13 adalah tertib atau berurutan. Pengaturan saf salat berjamaah. Yang pertama, jika salat berjamaah hanya 2 orang. Jika salat berjamaah hanya 2 orang dan itu terdiri dari laki-laki, maka posisinya adalah sejajar dan makmum berada di samping kanan imam. Jika makmum laki-laki lebih dari 1, maka makmum berdiri di belakang imam dengan membentuk barisan. Lalu yang ketiga adalah makmum wanita. Apabila seorang lelaki mengimami wanita, baik 1 ataupun banyak, maka wanita itu berdiri di belakang imam. Lalu yang keempat, wanita mengimami sesama wanita. Jadi, jika wanita mengimami seorang wanita, maka imam berada di tengah. Lalu poin ketiga adalah makna puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Untuk puasa itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah puasa yang hukumnya wajib. Hukum wajib ini berarti apabila ditinggalkan akan berdosa dan apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, seperti puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kifarat. Lalu yang kedua ada puasa sunnah, yang berarti sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa, seperti puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa Arafah, dan puasa Ayyamul Bid. Lalu yang ketiga ada puasa yang hukumnya itu haram. Berarti apabila dilaksanakan itu akan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala, seperti puasa pada tanggal 1 Idul Fitri, puasa pada tanggal 1 Idul Adha, dan pada hari Tasyrik. Poin selanjutnya adalah tata cara merawat jenazah. Perlu diketahui apabila ada seorang jenazah dan tidak ada seorang pun di kampung tersebut yang mau mengurusnya, maka
dalam satu kampung tersebut itu akan mendapatkan dosa yang besar. Lalu untuk cara merawat jenazah adalah yang pertama dimandikan, lalu setelah itu diberi wewangian. Setelah diberi wewangian maka langsung ditutupi dengan kain kafan. Setelah itu lanjut disolati, lalu dikubur, diazan, dan ditalqi. Untuk doa ijab kabul zakat, yang pertama adalah doa zakat fitrah. Untuk doa zakat fitrah, yang pertama adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Apabila ditambah ibu dengan wa ummi, apabila ditambah dengan ayah wa abi, ditambah dengan suami wa zauzi, ataupun ditambah dengan istri berarti wa zauzati ditambah. Lalu untuk doa zakat mal, bunyinya adalah nawaitu an ukhrija zakata mala fardhu lillahi ta'ala. Lalu untuk doa orang yang menerima zakat adalah ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abaqaita wa ja'alahu laka tahura. Lalu untuk poin selanjutnya adalah mengenai hadis, terutama hadis Arba'in Nabawi. Arba'in Nabawi merupakan kitab yang memuat 42 hadis pilihan yang disusun oleh Imam Nawawi. Arba'in berarti 40, namun sebenarnya kitab ini berisi hadis yang berjumlah 42. Salah satu contoh hadisnya adalah saya akan membacakan hadis yang kelima. Bunyinya, an ummi mu'minina ummi abdillahi Anisata radhiya Allahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa radda, yang artinya dari Ummul Mukminin Ummul Abdullah Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Dan video saya dari materi pada poin 1. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.